Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena ini pagi yang indah bagi kita semua. Saya yakin setiap pagi adalah hari yang baru yang diberkati Tuhan. Dan kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Dia. Dan kita tidak mungkin serupa dengan Dia kalau kita tidak mengalami kasih-Nya. Dan saya yakin kita semua mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya sungguh indah dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengawali persekutuan doa kita pagi hari ini dengan sebuah pujian kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami boleh merasakan selalu akan kasih-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami begitu dikasihi Tuhan, walaupun seringkali kami lupa karena kesibukan kami. Kami sibuk dengan perkara-perkara kami sendiri Tuhan, dengan apa yang kami mau, dengan apa yang kami ingini. Tapi kami lupa akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Mengasihi kami, memperhatikan kami setiap waktu. Pagi hari ini Tuhan kami diingatkan melalui pujian ini. Bila kami boleh senantiasa ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami diteguhkan menjalani hari-hari kami. Kami boleh diberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biar hidup kami sebagaimana Engkau inginkan ya Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau awali persekutuan doa pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita boleh merasakan, menikmati kasih Tuhan setiap hari. Dan kita boleh senantiasa hidup di dalam cintanya yang sungguh luar biasa. Kita akan mempersiapkan pujian untuk masuk firman Tuhan. Kau yang terindah. Biarlah Yesus tetap menjadi yang terindah dalam kehidupan kita. Di tengah hidup kita di dunia ini, kita menjadikan Tuhan yang terindah, yang terutama dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau
besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, ada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari pagi ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin membuka hati kami sekali lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara Tuhan bagi setiap kami. Biar telinga kami boleh menjadi telinga yang mendengar dan hati kami menjadi tanah yang subur. Untuk kami siap diberkati Tuhan dan untuk kami siap berkati Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau yang boleh pimpin supaya apa yang kami dengar pagi ini bukan hanya sekadar kami dengar, tapi kami boleh lakukan dan boleh juga dilihat banyak orang hidup kami, sehingga Tuhan ada terlihat lewat hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kiranya Kau sucikan dan kuduskan hati kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hamba-Mu ini Kau juga boleh sucikan dan Kau juga boleh pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan juga boleh menyalurkan apa yang Engkau rindukan buat jemaat-Mu pagi ini. Sekali lagi Bapak, berbicaralah, kami ingin serahkan internet pagi ini, kiranya juga boleh berjalan lancar, sehingga setiap kami juga boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Bapak, saya mau serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya,
Bapak Ibu, mari pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema murah hati. Ya, jadi tema kita murah hati, saya ingin memulainya dengan satu cerita dari William Shakespeare ya. Jadi pasti kita semuanya udah tahu siapa William Shakespeare ini ya. Nah, ternyata di dalam satu karyanya yang judulnya The Merchant of Venice, dia tuh nulis gini ya. Jadi kemurahan hati dapat disamakan dengan rintik hujan yang turun dari langit ke tempat di bawahnya dan memberkati dua kali, yaitu memberkati orang yang menerima dan orang yang memberi pun diberkati gitu. Nah, ternyata apa yang si William Shakespeare ini bilang gitu ya, ternyata itu sama seperti yang Alkitab itu katakan gitu ya. Nggak tahu dia ini karena baca Alkitab dari ayat ini atau enggak, tapi yang jelas Alkitab juga mengatakan yang sama gitu ya. Di Alkitab dibilang bahwa di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan gitu. Jadi yang memberi itu, orang yang berbahagia itu orang yang murah hatinya, dia juga akan beroleh kemurahan. Jadi ada dua orang, bukan cuma yang menerima, tapi yang memberi juga diberkati gitu ya. Nah, jadi kalau William Shakespeare bisa bilang ini, dan kita juga mau amini gitu ya, bahwa firman Tuhan yang kita punya juga berkata dengan ini, dan kalau kita menjadi orang yang murah hati, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia gitu ya. Nah, kita pasti udah sering dengar gitu ya, nggak cuma sekali dua kali tentang kata murah hati ini. Mungkin kalau buat yang udah lama ikut Tuhan, ini mah udah ribuan kali gitu ya kita dengar gitu ya. Mungkin kita udah bosan gitu, makanya saya nggak usah bahas lagi panjang-panjang kemurahan hati itu apa, bagaimana gitu ya. Karena ayat ini tuh udah didengarnya nggak cuma sekali dua kali ucapan bahagia ini gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya gitu ya? Kita ini udah sering dengar deh gitu. Ngomongnya juga gampang, murah hati gitu. Tapi susah untuk dilakukan gitu ya. Tapi kemurahan hati ini akan menjadi mudah dilakukan, akan gampang dilakukan sama orang-orang yang pertama sudah pernah mengalami kemurahan Allah gitu. Saya percaya kita semua pasti sudah semuanya ya mengalami kemurahan Allah gitu ya. Nggak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami kemurahan Allah. Kemudian hal murah hati akan menjadi masalah yang gampang bagi orang-orang yang pernah mengalami penderitaan. Buat orang-orang yang pernah mengalami penderitaan, pasti dia juga udah pernah merasakan bagaimana rasanya menderita, sehingga dia punya kepekaan juga gitu ya. Ketika melihat orang lain menderita, melihat orang lain susah, dia juga akan punya rasa empati buat orang yang pernah mengalami penderitaan yang sama yang sudah dialami gitu. Kemudian hal murah hati akan menjadi gampang, tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya tiga hal ini nggak ada satupun di antara kita yang nggak ada ya gitu. Dan saya percaya pasti tiga kriteria di atas itu untuk menjadi orang murah hati itu ada semua di kita. Dan kita adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Amin ya. Nah, pagi ini kita diingatkan sekali lagi Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ayat ini mengatakan sekali lagi, orang yang murah hati pasti hidupnya bahagia. Amin. Karena orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Itu janji Tuhan, jadi nggak mungkin salah. Nah, kalau tadi Shakespeare bilang, ketika ada kemurahan hati, ada dua orang yang senang gitu ya. Orang yang menerima dan orang yang memberkati gitu ya. Tapi pagi ini kita mau diingetin, bukan cuma dua orang ternyata yang senang. Ternyata ada satu pribadi lagi yang senang, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya perasaan atas apa yang anaknya lakukan gitu ya. Tuhan itu bisa cemburu, Tuhan itu bisa senang, Tuhan itu bisa berduka atas apa yang anak-anaknya lakukan. Dan kita menjadi orang yang murah hati, Tuhan adalah orang yang bersuka ketika kita bisa menjadi orang yang murah hati. Nah, janji Tuhan buat kita orang-orang yang murah hati adalah yang pertama,
Tuhan pasti membalas gitu ya. Karena ketika kita murah hati, kita memitangi Tuhan. Nah, di ayat Amsal 19 ayat 7 ada ayatnya jelas berkata, next Niko, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memitangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu, gitu ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang murah hati, kita memitangi Tuhan dan Tuhan akan membalas perbuatan kita itu. Jadi jangan pernah takut ketika kita menjadi orang yang murah hati, janji Tuhan itu iya dan amin, pasti Tuhan akan membalas karena Tuhan nggak pernah mau berhutang sama kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi orang yang murah hati, janji Tuhan adalah kita mendapat perlindungan. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita dalam mara bahaya. Ketika kita dalam ancaman musuh sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di Mazmur 41 ayat 2 dan sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Nah, sebegitu luar biasa janji Tuhan ya gitu ya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang murah hati. Jadi Tuhan sampai kelemahan kita, Tuhan gak akan pernah membuat kita menjadi orang celaka. Janji Tuhan kita tidak akan pernah jatuh tergeletak gitu ya. Sampai ketika ada orang yang mau mempermainkan kita, musuh-musuh kita itu diluputkan sama Tuhan. Gak ada orang yang bisa membuat kita dipermalukan gitu. Nah, janji Tuhan yang terakhir, yang ketiga itu adalah bukan cuma di bumi, tapi nanti ketika kita di surga, kita mendapat hak waris kerajaan surga. Kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Luar biasanya itu ya janji Tuhan buat kita orang yang murah hati gitu. Kita menjadi orang-orang yang sudah pasti kita itu menjadi bagian dalam kerajaan surga. Nah, kalau di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di situ kan itu tentang penghakiman gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika penghakiman itu tiba, Tuhan itu memisahkan kambing dan domba gitu. Tuhan memisahkan kambing dan domba, yang kiri kambing, yang kanan domba. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya Tuhan bilang apa gitu? Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, jadi kenapa si domba-domba ini terima bagian sejak dunia dijadikan, kata Tuhan? Sebab ketika kamu melihat aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku kelaparan, kamu memberi aku makan. Nah, ternyata ketika kita menjadi orang yang murah hati itu bukan cuma sekedar memberikan berkat secara materi gitu ya. Tadi nggak cuma makanan, nggak cuma pakaian, tapi ketika di penjara mengunjungi, memberikan perhatian, kita memberikan empati buat orang-orang juga yang mengalami kesusahan, itu juga sudah menjadi murah hati gitu. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang murah hati, bukan cuma sekedar dalam hal memberi materi, tapi juga memberi perhatian, mempunyai rasa empati buat orang-orang sekitar kita. Nah, saya juga ketika persiapan firman Tuhan ini, saya juga baru tahu gitu ya, ternyata kalau yang di dalam bahasa Yunani dan Ibrani itu murah hati ini juga artinya itu adalah mempunyai perasaan yang sama dengan orang yang menderita gitu. Jadi murah hati yang dimaksud sama si Matius ini ternyata begitu. Jadi mempunyai rasa empati, mempunyai rasa yang sama ketika ada orang yang mengalami penderitaan gitu. Jadi itu adalah yang harus kita miliki gitu. Kita punya kepekaan buat orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Dan saya percaya gitu ya, tapi ketika kita melihat orang yang kesusahan, nggak cuma cukup dengan, walaupun bukan cuma sekedar materi, tapi tetap harus ada materi yang harus kita keluarkan juga gitu ya. Walaupun mungkin nggak banyak gitu, karena nggak bisa cuma dengan support aja gitu, tapi kita juga tetap harus ada aktif yang kita lakukan gitu ya. Nah, saya mau akhiri firman Tuhan pagi ini dari Kolose 3 ayat 12. Di situ dikatakan, karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya percaya kita semua ini orang-orang pilihan Allah ya, yang sudah dikuduskan Tuhan dan sudah dikasihi Tuhan. Mari kita setiap hari kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kemah lembutan, dan kesabaran gitu. Mari kita menjadi orang-orang yang murah hati karena Bapa kita di surga juga murah hati. Gitu ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi karena kita adalah anak-anak Bapa di surga, mari kita menjadi orang yang murah hati karena Bapa kita adalah murah hati. Mari kita mau akhiri firman Tuhan pagi ini. Saya ingin mengajak kita semua membaca, mengimani firman Tuhan kita pagi ini. Kita mau baca Lukas 6 ayat 36 bersuara supaya kita ingat bahwa Bapa kita di surga murah hati dan kita harus murah hati. 2, 3. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Semoga firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh diingatkan menjadi orang yang murah hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan untuk menjadi orang yang murah hati karena Bapa kami di surga juga murah hati. Biar kami mengikuti teladan-Mu Tuhan dan setiap orang boleh melihat lewat hidup kami kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan Kau bersuka karena kami. Sekali lagi Tuhan, biar firman-Mu ini terus berbicara dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk kami lakukan sepanjang hari-hari kami, supaya kami ketika bertemu Tuhan, Tuhan boleh bangga, dan Tuhan boleh memuji atas apa yang kami lakukan. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa bisa ditampilkan. Ada yang terlewat kemarin ketika saya membagikan pokok doa. Di situ ada saudara yang ada 2 poin doa di Mbak Dwi dan Ibu Lucia. Nanti bisa diambil mungkin oleh Bu Sunaryati 1 dan juga oleh Bu Maria ya, yang sebelum saya bagikan kemarin. Ini masing-masing pokok doa bisa dibaca sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya. Ya, pokok doa sudah ya dibagikan. Ada orang-orang yang memang mendapat karunia menjadi orang yang murah hati. Ya, memang dari awal memang dia dipenuhi dengan kemurahan hati dan dia boleh melakukan itu. Tapi kita sebagai orang percaya, siapapun kita diminta untuk menjadi murah hati. Karena kemurahan hati adalah salah satu dari buah roh. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dituntut untuk murah hati. Untuk menyatakan bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini juga murah hati gitu ya. Karena memang dia sudah memberikan teladan buat kita melalui kemurahan hati yang boleh kita terima saat ini. Dan karena kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, kita pasti juga akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan juga minta kita supaya kita boleh melakukannya dengan kasih. Karena tanpa kasih, tanpa cinta yang dari Tuhan, apapun yang kita lakukan juga akan menjadi sia-sia. Kita akan tutup persekutuan kita pagi hari ini satu pujian bahasa cinta. Biarlah kita senantiasa diingatkan apapun yang kita lakukan. Biarlah kita minta Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk memiliki bahasa cinta, untuk memiliki kasih dalam kehidupan kita. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Baik, yang ketiga, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat Tuhan, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Masing-masing kita akan menaikkan doa syafaat. Setelah itu Bapak Edi akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sekaligus apa yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan hanya tertuju pada Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.